Halo teman-teman semua, ketemu lagi dengan saya Netwi dari Surabaya. Pada kesempatan kali ini saya ingin sedikit membedah mengenai cyberpreneur. Apa itu cyberpreneur ya? Ya, di era digital, proxy dan cybernetics seperti ini banyak orang yang berpikir untuk memulai wirausaha dengan memanfaatkan teknologi internet atau teknologi informasi ya. Nah, lalu bagaimana sebaiknya kita memulai, lalu bagaimana kita menghadapi challenge yang ada di depan? Saya ingin mencoba untuk mereferensikan satu buku cukup menarik juga dari Othniel Kowandi ya, namanya. Dia yang membuat buku judulnya Cyberpreneur, ini bukunya 12 strategi menjadi sukses di dunia cyber atau menjadi kaya di dunia cyber ya. Nah, ada satu pertanyaan, pasti kan kita butuh landing page ini, butuh website nih untuk menjual ya kan. Maka kita harus membuat website yang menjual. Jangan langsung bermindsetnya itu jualan di website, tapi buatlah website yang menjual dulu. Nah, seperti apa? Nah, di halaman 37 ini, di buku ini dijelaskan bahwa kita perlu membuat semacam marketing tools tapi langsung on page gitu ya. On page. Jadi ada di halaman website itu sendiri. Istilahnya website marketing atau website yang menjual atau yang juga memarketkan. Jadi bisa dilihat dari looks, bisa dilihat dari hal-hal yang ditawarkan di situ dan lain sebagainya ya. Nah, hulu ke hilir ya, istilah bisnisnya di cyberpreneur itu dari hulu ke hilir itu kan ibarat air yang mengalir ya, ibarat air yang mengalir. Nah, ternyata cyberpreneur juga menggunakan konsep ini untuk menggiring pengunjung ke website-website yang akan digunakan sebagai pemasarannya atau channel pemasaran atau kanal pemasaran. Jadi memang seperti toko offline, kita butuh banyak pengunjung gitu ya yang akan masuk begitu. Salah satu targetnya atau salah satu cara metodenya adalah menggunakan hyperlink ya, menggunakan hyperlink, kemudian memperhatikan tulisan-tulisan berwarna biru, berwarna merah dan lain sebagainya di dalam blog kita atau di dalam artikel-artikel yang mungkin Anda publish di situ. Nah, linknya ke dalam bukan keluar. Lalu kalau perlu pakailah on page selling ya, atau transaksionalnya itu di on page gitu ya. Jadi di website itu. Kemudian pakai shorten link. Kalau misalnya Anda mau main di Twitter, kemudian ya atau mau kasih link kemana gitulah ya, pakai saja shortened link atau link yang dipendekkan ya, jangan yang rumit, tapi menggunakan yang menarik ya, seperti teman-teman bisa pakai bit.ly, bisa pakai ini URL go.gl dan seterusnya ya, bisa pakai itu. Nah, jangan lupa karena website itu makhluk visual, maka dia harus didesain sedemikian rupa ya, dari sisi warnanya, dari sisi temanya, dari sisi produknya yang ditawarkan, kata-katanya, bahasa marketingnya. Nah, di situ teman-teman tentu melihat ya bagaimana Shopee begitu sukses, atau Lazada atau Blibli ya, bagaimana mereka bisa luar biasa. Kalau dulu kita bilang orang jualan produk di blog mereka, misalkan kalau kita bilang orang kayak Afatih Suhud itu ya, salah satu mentor blog di Indonesia yang cukup terkenal, atau Editak gitu ya, itu juga memberikan tips-tips tentang blogging dan mereka juga jualan produk virtual mereka di situ ya, tutorial dan seterusnya. Nah, jangan lupa kita juga perlu ngerti tentang SEO dan SEM ya. Apa itu SEO dan SEM? Jadi intinya kalau search engine kita itu kita mau optimize-kan, maka kita pakai SEO. Artinya kita tidak perlu pakai automation yang berbayar, tapi kita utak-atik sendiri. Jadi bermain dengan misalnya hyperlink, bermain dengan istilahnya tukar link, blog visit, ataupun macam-macam ya, banyak caranya. Atau kita bisa coding di algoritmiknya
dan lain sebagainya. Tapi kalau mau yang praktis ya SEM ya, search engine marketing, kita langsung aja paid gitu karena mereka yang punya algoritmanya. Jadi saya kira search engine ini lebih bisa cepat membantu dan mengolah. Bisa juga main apa namanya kayak misalnya tren gitu ya, kata-kata yang dipakai itu ya. Nah, saya kira secara umum kita perlu tahu bahwa cyberpreneur ini adalah tentang menjadi wirausaha di dunia internet atau di dunia cyber. Lalu bagaimana? Tantangannya adalah bahwa Anda harus membuat sebuah tampilan website yang sangat-sangat menarik dan membuat mereka betah-betah di situ. Minimal beli. Jadi ada marketing apa namanya? Marketing hooknya ya. Jadi harus ada pancingannya. Selain itu tentu harus ada juga produk yang bagus gitu ya, dari sisi tampilan, dari sisi penjelasan dan lain sebagainya. Pricing juga sangat menjanjikan ya. Nah, saya sendiri dulu sering membuat blog ya, di artikel-artikel gitu di blog, tapi lebih banyak artikel yang sifatnya opini saja ya. Nah, tapi di situ saya juga sempat menjual buku, kemudian beberapa source code yang coding manual yang saya buat dan saya jual di situ. Waktu itu belum ada CMS ya, artinya CMS-nya masih CMS yang manual gitu ya, yang masih bisa diotak-atik kalau kita mau bikin website gitu. Nah, source code itu sering dijualkan oleh para developer atau website designer lah ya. Nah, sekarang sudah ada banyak sekali CMS atau content management system, itu jadi sudah cukup membantu ya. Oke, itu sih teman-teman. Jadi kalau mau masuk ke dunia cyberpreneur, silahkan Anda bikin landing page, website, kemudian apa-apa yang ditawarkan harus menarik di situ. Jangan lupa SEO dan SEM, budgetkan agar bisa masuk juga ke digital marketing sehingga audiens Anda akan tepat sasaran dan tepat guna. Produk-produk Anda juga mulai. Nah, ada yang bilang harus bakar duit dulu. Saya kira tidak harus dibakar ya, duitnya diinvestkan. Artinya diinvestasikan di website Anda untuk jualannya. Jadi istilah jangan bakar lah. Jadi asumsi sekian persen ya yang kita alokasikan dari budget. Kemudian nanti dari situ silakan Anda atur digital marketingnya, staffnya, operasionalnya dan seterusnya. Anda siapkan juga apakah itu mau afiliasi ataukah itu mau punya gudang sendiri atau apa, kalau itu e-commerce, atau kalau Anda misalkan mau jual yang sifatnya virtual, silakan buku-buku tutorial, e-book atau mungkin visual video based course atau apa ya. Oke, saya kira itu teman-teman. Saya tidak banyak ngomong malam ini karena yang ini hari Minggu ya. Besok harus teman-teman tentunya bekerja. Tetap semangat. Menjadi cyberpreneur tentu tidak mudah, tetapi kita apa salahnya mencoba ya. Walaupun Anda sudah bekerja, sudah sukses menjadi pekerja kantoran, silakan untuk membuka diri terhadap usaha mikro, kecil atau menengah, agar senantiasa mendapatkan pemasukan, walaupun itu sifatnya pasif, tapi kita tetap dapat passive income yang bisa memberikan profit, laba, dan tentunya akan membantu kita secara ekonomi. Oke, terima kasih. Saya Surabaya. Sampai jumpa. Bye bye.